Polda Kaltim siapkan 2 jalur alternatif menuju IKN. 2 jalur alternatif telah disiapkan untuk memperlancar mobilisasi menuju Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur, Kaltim, jelang upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI. Kepolisian dari Polda Kaltim telah menyiapkan sejumlah opsi jalur untuk mempermudah akses menuju IKN, terutama bagi tamu undangan. Karo Ops Polda Kaltim, Kombes Pol Dedi Suryadi melihat sarana prasarana terutama jalan, maka kepolisian sudah mulai mengantisipasi potensi rute yang akan dilewati dari Balikpapan ke IKN. Seperti diketahui, para tamu undangan yang mayoritas datang dari Jakarta akan mendarat di Bandara Sems Sepinggan, Balikpapan. Menurut Dedi, langkah ini harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hujan pada saat pelaksanaan kegiatan. Jika saat pelaksanaan kegiatan ada hujan yang cukup deras maka kemungkinan besar akan dan juga mungkin menghambat perjalanan tamu-tamu undangan menuju IKN. Dengan perintah pimpinan bahwa kami sepanjang rute perjalanan menuju IKN memang ada 2 alternatif rute. Mudah-mudahan 2 alternatif rute ini bisa digunakan, jelasnya, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Dikatakan, nantinya sepanjang rute alternatif tersebut, Polda Kaltim juga akan menempatkan personil terutama di persimpangan jalan. Dedi menambahkan, skenario pengamanan juga sudah dipetakan untuk memitigasi potensi-potensi ancaman ataupun masalah yang bisa terjadi. Kami melakukan rapat koordinasi tentang bagaimana menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Kami akan tempatkan petugas di area yang berpotensi terjadi kerawanan atau kemacetan, terangnya. Selain itu, akan didirikan pula beberapa pos penjagaan di sepanjang jalan menuju IKN untuk membantu melakukan kegiatan rekayasa lalu lintas. Semua proyek pembangunan dihentikan. Seluruh proyek pengerjaan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur, Kaltim akan segera dihentikan. Pekerjaan konstruksi dihentikan terkait dengan persiapan upacara kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2024 di IKN. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, proyek akan dihentikan pada tanggal 10 Agustus tahun 2024. Insya Allah tanggal 10 Agustus lah kira-kira sudah kita hentikan, kata Danis saat ditemui di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Jakarta, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Pekerjaan yang dihentikan khususnya yang berada di luar ruangan dan membutuhkan mobilisasi kendaraan dan alat berat. Sementara pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam ruangan dan tidak mengganggu pelaksanaan upacara, maka akan tetap berjalan. Guna memanfaatkan waktu libur sementara para pekerja konstruksi, Satgas IKN akan mengadakan sejumlah acara. Pasalnya dalam waktu tersebut, para pekerja konstruksi tidak dipulangkan ke rumah dan tetap berada di kawasan IKN. Nah kalau yang harus di luar nanti kita adakan acara sendiri. Kayak olahraga, kemudian kita adakan juga semacam pelatihan, sertifikasi, kita manfaatinlah supaya enggak diem, jelas Danis. Duplikat bendera pusaka merah putih. Kabar lainnya, jelang upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN persiapan terus dimatangkan. Satu di antaranya adalah keberangkatan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pada tanggal 10 Agustus tahun 2024 ke IKN, bersamaan dengan duplikat bendera pusaka merah putih. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kaltim, Sri Wahyuni mengungkapkan, Paskibraka ini akan didampingi petugas pengawalan. Mereka akan disambut dan diterima oleh pemerintah Provinsi Kaltim di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sems Sepinggan, Balikpapan. Kami akan menyiapkan prosesi penyambutan dan penerimaan bendera pusaka duplikat ini, dan coba kami sampaikan untuk disetujui Sekretariat Presiden, Setpres ungkap Sri saat rapat koordinasi pelaksanaan upacara HUT RI yang dihadiri Pj Gubernur Kalimantan Timur, Kaltim Akmal Malik, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto, Kasdam Mulawarman Brigjen TNI Bayu Permana, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Prosesi yang dimaksud adalah penyambutan dengan upacara adat dan budaya lokal di ruang VIP Bandara Sems, untuk selanjutnya diberangkatkan dengan iring-iringan kendaraan ke IKN via jalur darat. Selanjutnya, saat tiba di IKN, duplikat bendera pusaka dan paskibraka akan diterima oleh otorita IKN OIKN. Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan, Provinsi Kaltim siap mendukung perhelatan tahunan yang perdana dipusatkan di IKN sehingga dianggap sebagai momentum bersejarah. Menurutnya, meski agenda ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat,
namun karena pelaksanaannya dikonsentrasikan di IKN yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kaltim, maka Pemprov maupun kabupaten kota serta TNI Polri di Kaltim juga bertanggung jawab. Sebab, bagaimanapun juga, IKN bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Kaltim adalah berkah. Akan ada banyak masyarakat yang antusias menyambut upacara ini. Di luar undangan saja, masyarakat yang menyatakan hadir ada 1.000 orang. Akmal menuturkan, persiapan yang menjadi fokus perhatian adalah mobilitas dan pergerakan massa, ketersediaan logistik, ketersediaan pangan, beautifikasi kota kabupaten yang dilintasi, hingga upacara penyambutan para tamu negara dan tamu undangan. Pergerakan yang paling crowded nanti adalah pada saat tanggal 17 Agustus. Sebab, ada 2 kegiatan, yaitu upacara kenaikan dan penurunan. Jangan sampai kondisi ini menyebabkan kemacetan, tegasnya. Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto menjelaskan, pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan bagi Kaltim. Karena itu, persiapan setiap saat harus update. Kondisi ini tentu akan menjadi antusias masyarakat untuk ikut menyukseskan, ucap Nanang. Sedangkan untuk pengamanan secara keseluruhan di Kaltim, seluruh panitia di daerah siap mendukung Komando Kodam V Mulawarman. Kasdam V Mulawarman Brigjen TNI Bayu Permana menjelaskan, sejak awal Agustus persiapan pengamanan sudah dilakukan, termasuk prosesi pengantaran duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi. Kondisi ini tentu akan disambut antusias masyarakat. Karena itu, pengamanan tetap menjadi perhatian bersama-sama. Artinya, semua terlibat dalam pelaksanaan. Termasuk, saat hari H upacara, tuntasnya.